Saya Mbah Joyo di channel kita tercinta Wonggrang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu tema, yaitu adalah peran anak milenial dalam membangun bangsa dan negara Indonesia melalui dunia politik. Pada kali ini telah hadir di depan kita yaitu Bro Yudhistira. Selamat datang Bro Yudhistira di channel kami. Sebelumnya saya akan mengetahui apa latar belakang tentang Bro Yudhistira itu. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya Mas ya. Nggih. Mungkin kita nggak kenal. Nama saya Yudhistira Adi Kurniawan. Nggih, siap. Background saya, pendidikan saya S2 di UNES. Jadi jurusannya saya pendidikan olahraga. Jadi dari awal saya di olahraga, setelah itu saya kuliah. Jadi ada dua basic saya di sini, olahraga dan pendidikan, Mas. Siap. Wow, sangat luar biasa ya. Sudah muda tapi S2. Semangat menempuh ilmu pastinya ya. Ya. Ya, siap. Untuk kegiatannya saat ini, Mas, apa kegiatan jenengan sampai dengan ini? Apakah masih fokus di dunia olahraga atau sudah mempunyai aktivitas yang lain? Oke, jadi sejak kecil saya memang fokus di dunia olahraga. Sejak kecil ya Mas ya. Jadi setelah itu saya lanjut kuliah. Setelah kuliah saya lanjut profesi menjadi guru. Dan terakhir saya bekerja sebagai guru itu di Jakarta. Setelah itu saya disuruh pulang ke Semarang untuk membantu keluarga dalam usahanya. Jadi saya dari Jakarta pulang ke Semarang. Berarti saat ini jenengan mengelola usaha keluarga menjadi seorang entrepreneur muda berarti ya? Ya. Sangat luar biasa sekali saudaraku sekalian. Oke Bro Yudhis, mendekati bulan Oktober. Bulan Oktober seperti yang kita tahu ada salah satu peringatan hari-hari nasional yaitu Hari Sumpah Pemuda. Ya. Yang akan kita laksanakan semua pada tanggal 28 Oktober nanti. Menurut Bro Yudhis sendiri, apakah makna Sumpah Pemuda dari Bro Yudhis? Oke, menurut saya banyak ya Mas ya arti Sumpah Pemuda bagi kami anak-anak milenial khususnya saya ya. Jadi yang pertama adalah semangat juang, ya, semangat juang bagi kami yang mencontoh pendahulu kami di dalam masa masa penjajahan dan masa di mana mereka akan merebut kemerdekaan. Jadi yang pertama adalah semangat juang, yang kedua adalah cinta tanah air. Nah, itu sangat-sangat penting bagi saya dan juga terus belajar dan berkarya. Jadi ada tiga bagi saya yang memaknai Sumpah Pemuda itu, Mas. Jadi sebisa mungkin saya sebagai seorang pemuda itu dapat menghiasi dalam negeri ini untuk bisa berkarya, terus belajar, cinta tanah air dan selalu berjuang untuk negara ini. Luar biasa sekali Bro Yudhis. Kira-kira Bro Yudhis, apa tanggapan Bro Yudhis melihat pemuda-pemuda saat ini? Apakah sudah melenceng jauh dari nilai-nilai kepemudaan yang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita dulu? Kalau saya lihat saat ini, yang saya lihat akhir-akhir ini terlebihnya Mas, mereka sudah mau untuk keluar dari zona nyaman ya. Jadi mereka yang kebanyakan berfokus ke dalam pekerjaan yang formal, itu mereka juga sudah mulai merambah ke dalam dunia usaha. Jadi mereka sudah berusaha untuk berdikari ya. Itu yang saya lihat. Terus juga yang saya lihat juga saat ini mereka lebih kreatif dari sebelumnya. Mungkin karena adanya dunia digital seperti ini, ya maka kreativitas mereka secara tidak langsung dapat berkembang di situ, Mas. Jadi saya lihat sudah sangat-sangat berbeda dengan pemuda di beberapa waktu yang lalu. Yang bahwasanya yang lalu-lalu mungkin sedikit formal ya, dan sekarang sudah berani untuk merambah ke jalur lain. Baik, terima kasih Bro Yudhis, sangat-sangat luar biasa.
Kabarnya saya mendengar kabar dari teman-teman ini, katanya jenengan juga sudah mulai merambah ke dunia politik. Apakah itu betul? Iya betul sekali Mas. Baca lagi. Ya baca lagi. Ya. Kalau boleh tahu Bro Yudis, apa tujuan Anda sendiri untuk mencalonkan diri sebagai bacalek atau caleg legislatif atau nantinya menduduki kursi di DPR? Oke. Jadi visi saya Mas ya, visi saya itu adalah bekerja bersama masyarakat dan untuk masyarakat. Siap. Jadi yang motivasi saya juga untuk menjadi sosok yang dapat diandalkan masyarakat sesuai dengan tugas atau fungsi legislatif itu sendiri, Mas. Siap. Tentunya menyerap aspirasi dari masyarakat luas ya. Ya betul sekali. Pasti. Bahkan saya juga misi saya di situ, saya juga mempunyai rumah aspirasi di setiap kecamatan yang saya yang dapil yang saya akan maju besok itu, Mas. Kalau boleh tahu dari dapil mana? Dapil 2. Saya dapil 2 itu ya. mana saja ya, Bro Yudis? Genuk, Pedurungan dan Gaya Besari, Mas. Oh, siap. Kalau boleh saya tahu ini Bro Yudis, apa dari partai mana atau Bro Yudis ini mencalonkan? Saya ikut partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Oh, Gerindra ya. Ya. Siap. Mengapa memilih partai Gerindra, Bro Yudis? Kan masih banyak pilihan partai-partai yang lain. Apakah ada something atau sesuatu dari partai Gerindra itu sendiri? Pasti ya Mas, ada something, itu pasti. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya masuk ke partai Gerindra. Kenapa Gerindra? Mengapa Gerindra? Memang ada beberapa alasan. Yang pertama, yang saya lihat adalah sosok Pak Prabowo itu sendiri. Beliau yang menjabat saat ini menjadi Menhan dan juga Capres di tahun 2019. Kenapa saya melihat sosok beliau? Karena jiwa nasionalismenya beliau sangat-sangat tinggi. Jadi beliau mengutamakan negeri ini, mengutamakan keutuhan negeri ini, dan beliau meninggalkan egonya beliau, meninggalkan apa yang menjadi keinginan beliau saat itu, yang bertarung dengan Pak Jokowi ya dalam perebutan kursi presiden tahun 2019. Saat itu Tuhan berkehendak bahwa beliau masih belum jadi presiden. Tapi dengan hati besarnya beliau, dengan lapang dadanya beliau mau dalam tanda kutip membantu Pak Jokowi menjadi Menhan. Jadi terkadang butuh hati yang sangat besar, Mas, untuk bisa menerima kayak hal semacam itu, Mas. Jadi beliau memang mengutamakan keutuhan negeri ini, yang terlebih kita tahu juga saat tahun 2019 itu juga perpecahan juga mungkin bisa di depan mata. Nah, saat itu beliau berpikir saya mengalah saja deh. Nah, saya tahu memang sosok yang sangat-sangat sungguh nasionalis, Mas. Dan nggak bisa diukur mungkin nasionalismenya itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, berarti kebesaran hati dari seorang Pak Prabowo itu yang mendorong jenengan besok nih. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua itu saya melihat bahwa Partai Gerindra itu adalah partai yang terbuka untuk anak-anak muda seperti saya. Jadi saya juga bertemu teman-teman yang masih muda juga, masih seusia saya juga maju untuk di DPRD Kota Semarang ini juga. Jadi saya melihat ada peluang dan Partai Gerindra juga mengakomodir itu. Jadi itu alasan saya untuk masuk ke Partai Gerindra itu. Bro Yudis, menurut pandangan atau penilaian Bro Yudis sendiri, apakah sikap-sikap para pemuda saat ini tentang dunia politik? Kalau menurut saya, Mas, yang saya lihat ada beberapa aspek juga saat ini. Yang saya lihat mungkin mereka dalam tanda kutip terlihat apatis.
tapi juga kita harus menguraikan hal itu. Jadi kita nggak bisa menjudge mereka, pemuda sekarang apatis. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus tarik garis ke belakang, mengapa mereka seperti ini, kan seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini, Why gitu ya? ya why, kenapa lo seperti Tretan, why? Jadi kenapa mereka seperti itu? Ada beberapa aspek. Yang pertama, saya lihat mungkin bagi mereka yang belum terjun langsung ke dunia politik, image dari politik itu adalah jadi image-nya itu terlalu tinggi ya. Jadi brand image-nya politik itu bagi mereka mungkin tidak sampai ke situ, kan gitu. Mahal politik itu, nah mungkin bagi mereka seperti itu. Mau jadi apa sih politik? Mau ngapain sih kan gitu, Mas? Itu yang saya lihat satu hal itu. Jadi pertama adalah image politik yang mungkin terlalu tinggi bagi mereka, dan yang kedua mungkin image politik itu tidak terbuka bagi para milenial. Jadi yang saya itu seperti itu. Jadi tidak adanya keterbukaan di dalam partai politik itu terhadap milenial, Mas. Mungkin ya saya lihat seperti itu. Jadi mereka secara kognitifnya berpikir bahwa bukan bukannya levelnya dia nih untuk sampai ke situ gitu loh. Hanya untuk orang-orang tua saja. Ya, orang-orang tua saja, orang-orang yang mungkin punya kan gitu. Padahal kalau kita bedah sedemikian rupa, partai politik itu juga butuh anak-anak muda gitu. Butuh para pemikir-pemikir yang masih muda gitu loh, untuk berkonsolidasi dengan para sesepuh-sesepuh gitu loh, untuk bagaimana caranya menjadikan partai politik atau politik ini menjadi sesuatu yang memang apa yang diharapkan para terdahulu kita sebelumnya, kan seperti itu, Mas. Jadi yang saya lihat ada beberapa aspek itu sih, Mas. Dan itu yang terkait itu, dan satunya juga terkait tentang internalnya diri pemuda itu sendiri kan gitu. Jadi saat ini kita di dalam era globalisasi di mana banyak sekali sedih-sedih kehidupan yang memang bisa dia capai gitu. Jadi saat ini mungkin target mereka, mindset mereka, saya sudah dapat uang, saya hidup enak, mau ngapain lagi ngurusin negara. Negara udah ada yang ngurusi kan gitu. Mindsetnya mereka kayak gitu. Bahkan mereka di rumah aja dengan live stream, YouTube dan lain-lain udah bisa dapat uang gitu loh. Asik sendiri. Sendiri. Gamers, asik sendiri, udah apalagi itu. Jadi itu yang membuat mereka mungkin terlihat apatis, dan mungkin memang apatis terhadap politik ya. Itu yang membuat mereka mungkin nyaman dengan dunianya dan tidak peduli dengan hal lain gitu. Itu yang saya rasa sih seperti itu sih, Mas. Siap. Menurut atau pendapatnya Bu Yudi sendiri, bagaimana cara-cara untuk pemuda-pemuda ini agar melek dan mau perhatian terhadap dunia-dunia politik? Karena seperti yang kita tahu di negara ini kan politik itu adalah pemegang segalanya. Kalau bisa mengontrol segalanya. Tapi kan negara ini kan masih ada batasan-batasan yang tertentu. Nah, ini bagaimana cara-cara Bu Yudi agar membagikan semangat para pemuda untuk ikut terjun di dunia politik? Saya sempat terbersit dalam pikiran saya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa mengakomodir anak-anak ini, Mas. Jadi terkadang ya, yang terjadi di dalam suatu organisasi atau bahkan di suatu tempat, anak-anak muda ini tidak dijadikan sebuah objek yang
netral. Baik, Bu Yudis, menurut Bu Yudis sendiri, bagaimana cara Bu Yudis sendiri agar anak-anak pemuda-pemuda pada saat ini itu melek atau mengetahui betapa pentingnya dunia politik? Ya. Oke Mas, bagi saya ada beberapa cara ya Mas ya. Saat ini saya berpikir ya, pribadi saya sendiri saya berpikir bagaimana caranya membuat sistem yang dapat mengakomodir para pemuda-pemuda, para milenial ini dengan pemikiran yang sangat-sangat liar ya. Bagi saya itu seorang pemuda itu memiliki pemikiran yang sangat-sangat liar dan kita juga harus bisa mengakomodir hal itu. Maka dari itu bagaimana caranya kita bisa membuat sistem ya, sistem yang tidak mengarah ke satu titik ya, seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana sistem itu menjadi sesuatu yang objektif, bukan subjektif. Jadi objektif. Maka dari itu beberapa contoh yang saat ini yang saya lihat terlebih di kota ini ya Mas ya, ada beberapa organisasi kepemudaan yang notabene tidak menjadi organisasi sayap partai ya, tidak ya. Jadi organisasi kepemudaan yang memang pure kepemudaan. Jadi yang saya lihat di sini beberapa contoh organisasi tersebut itu langsung berafiliasi terhadap suatu partai gitu. Itu yang sebenarnya patut kita pikirkan, patut kita kelola agar organisasi tersebut menjadi organisasi yang netral gitu loh. Jadi biar mereka pemuda-pemuda yang ada di dalam organisasi tersebut tidak berafiliasi secara kognitif terhadap satu partai. Jadi bagaimana dia menjadikan sebuah wadah yang memang harus liar gitu loh. Jadi yang bebas. Iya, bebas gitu. Bebas jadi mana saja. Biar mereka tuh punya feel, punya rasa, oh saya cocok di sini. Oh saya cocok dengan ideologi ini. Oh saya cocok dengan ini gitu. Jadi tidak terkurung di dalam suatu wadah yang mengharuskan dia untuk melakukan itu. Padahal hatinya dia itu tidak seperti itu, Mas. Itu yang harus kita belajar dari situ. Jadi mengawali dengan rasa demokratis itu. Dan yang kedua ya Mas ya, yang kedua itu bagaimana kita atau pemangku jabatan di negeri ini itu memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak muda. Jadi agar mereka berpikir bahwa politik itu untuk kebaikan, gitu. Politik itu untuk masyarakat. Jadi saat ini yang terjadi kan kebanyakan yang ada di luar sana kan, mereka berpikir kayak gitu wajar korupsi kan gitu Mas. Makanya kita harus membuat sebuah paradigma yang berbeda saat ini. Jadi bagaimana para pemangku jabatan itu dapat memberikan contoh yang baik. Ya, bahwa politik itu seperti ini harusnya gitu loh. Politik ini ya untuk pro rakyat gitu loh. Bukan justru memberikan contoh yang sangat-sangat buruk kan seperti itu Mas. Jadi saat ini mereka apatis karena memang ada sebab gitu loh. Maka dari itu gimana caranya kita membuat sistem tadi di awal itu, dan yang kedua kita memberikan contoh yang baik, contoh yang benar-benar dapat membuka mata mereka bahwa politik itu tidak sebusuk itu. Jadi tidak sebusuk itu yang mereka pikirkan gitu loh Mas. Seperti itu. Berarti kan karena nilai setitik rusak susu sebeleng. Ya, gitu. Betul gitu, sekali Mas. Tidak oknum ya. Tidak semua politikus itu busuk ya, tidak semua. Jadi memang ada yang benar-benar pro rakyat, memang bekerja untuk rakyat kan seperti itu. Jadi memang itu yang harus kita tanamkan, dan memang ke depan juga target saya untuk dapat membuka mata mereka gitu. Jadi target saya juga bagaimana caranya juga dapat membuka mata milenial terhadap apa itu politik, apa itu berpolitik kan seperti itu. Karena bagaimanapun
politik adalah roda kehidupan bagi saya, roda suatu negara lah. Jadi kalau nggak ada politik ya nggak akan ada negara kan, seperti itu. Pastinya. Bu Yudis, jika Bu Yudis memiliki pesan untuk anak-anak milenial sekarang, apa pesan Bu Yudis untuk anak-anak milenial yang kita akan sampaikan di dalam perbincangan kali ini? Ya, oke. Pesan saya secara pribadi saya, jadi berkaryalah sesuai dengan apa yang menjadi passion kalian. Pedulilah dengan apa yang terjadi di sekitar kalian. Dan yang terakhir bagi saya adalah jangan capek-capek dalam membangun negeri ini untuk menjadi negeri yang memang menjadi impian kita semua. Negeri yang baik, negeri yang maju, negeri yang dapat mensejahterakan rakyatnya, ya kita agak boleh capek untuk itu. Lihat dengan Pasti. apa? Ya, dengan kalau kalian punya passion di politik, ya maju dalam politik. Bagaimanapun caranya, gitu kan? Kalau memang passion kalian dalam dunia usaha, ya bagaimana caranya kalian juga membuat sistem usaha yang sosial kemasyarakatan atau sosial ekonomi kemasyarakatan, kan seperti itu harusnya. Ya, Jadi bisa mengurangi pengangguran, bisa menambah para pekerja, kan seperti itu, Mas. Jadi yang pesan saya seperti itu sih. terima kasih Bu Yudis, perbincangan kali ini sangat luar biasa sekali. Kita mendengar ya dari pemikiran seorang pemuda yang memberanikan diri Ya. maju di pertarungan besok ya, Ya. tahun 2024. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, cukup di sini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yudis. Pastinya kita akan bertemu dan berjumpa kembali. Tidak lupa saya punya satu pantun untuk rekan-rekan sekalian. Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.